Hi, Shalom. I'm Richard Angeles. Welcome to a series of short videos called Wise Counsel, where I'm going to ask our experienced staff and sometimes invited guests to answer questions from our students on these three main topics. Number one, leadership and discipleship. Number two, on Bible study. And number three, on current issues, particularly concerning the Christian Fellowship CF in our college and university. We hope to provide biblical and basic counsel to inspire our students towards holistic growth in Christ and to empower them to live out the gospel. The scripture says this in Proverbs chapter 11, verse 14. Where there is no guiding, a people falls, but in an abundance of counselors, there is safety. Hi, Shalom. Selamat datang ke another episode di dalam Wise Counsel. Dan ini ialah season yang kedua, episode yang kedua. Dan bersama dengan saya dalam episode ini ialah Tabitha Ujang. Hai Tabitha, apa kabar? Hi Richard, I'm really well. How are you? Ya, good. Berdasarkan kamu punya background tu macam cuaca okey kan? Oh, sangat okey. Di sini ingat hujan di luar sekarang. Ya. Tabitha ialah youth worker daripada Christ Baptist Church dan dia juga mengambil separuh masa bersama dengan Unit Trust sebagai seorang consultant dan disitulah di mana saya mengambil inisiatif untuk bertanya dengan Tabitha tentang tajuk yang kita akan pelajari ataupun kita akan bincangkan dalam video ini. Dan tajuk dia ialah apakah mindset anak muda harus ada tentang kewangan. Nah, saya harap kamu berminat. Tapi sebelum tu saya ada soalan yang saya suka lah. Saya suka mengejutkan kita punya guest. Saya bagi soalan yang random dan saya minta Kak Tabitha untuk menjawabnya. Are you ready? Okay. Okay, this is ada tiga set of question. Very simple. Would you rather play would you rather? Okay. Number one, would you go to the past ataupun to the future? Di masa depan. Masa apa? Future, masa depan. Masa depan, kenapa? Kenapa? Yang dah berlalu lah. Tapi yang what is looking forward. Saya lebih memandang kepada apa yang akan datang. Yes. Banyak baca Twitter ni. Okay. So, soalan yang kedua, would you rather without book or without phone for 1 week? Without books as in buku. Buku. Aha. Ataupun tanpa telefon selama 1 minggu. Oh, senang. Without books. Okay. Soalan terakhir. Would you rather having more time or more money? More time or more money? Yes. More money. Yeah. Okay, kenapa? Sebab more time, more money, kalau ada duit yang lebih, saya dapat menggunakan duit saya untuk invest dalam tools yang dapat menggandakan masa saya. Okay. Jawapan yang selamatlah buat masa sekarang. Alright, sebelum kita pergi pada soalan utama, ingin beberapa perkara yang kita ingin perhatikan. Sebelum itu juga ingin saya katakan tentang apabila kita mengatakan anak muda, kita punya mindset ialah kita berfikir pasal golongan millennial, iaitu dalam generasi Y, dalam lebih kurang 26 hingga ke 41 tahun. Begitu juga kita melibatkan the Zoomer, iaitu generasi Z, daripada 10 tahun hingga ke 25. So, itu golongan anak muda yang dalam fikiran kita lah. Tapi sebelum tu, apa yang kita perhatikan di dalam Alkitab? Secara umum, apa kata Tuhan, firman, Yesus di dalam Alkitab tentang kewangan? What do you think about that, Tabitha? I think an overriding tema di dalam Alkitab adalah salah satu tema besar di dalam Alkitab adalah dunia ini milik Tuhan. Dan bila saya membaca Alkitab, I think one of parable talenta atau cerita mengenai talenta yang diceritakan oleh Yesus, it reminds me of kita ni dipanggil untuk menjadi pengurus sahaja.
So kalau Tuhan adalah Tuhan, Dia memberi kita setiap seorang mempunyai seperti talenta duit atau talenta bukan what do you call that, our gift dan lain-lain, dan kita semua yang diberikan kepada kita, pemberian ini kita hanya perlu untuk mengurusnya. So I think that is, for me, that is salah satu perspektif atau satu approach yang kita harus ada sebagai orang Kristian dalam mengendalikan duit kita. Ya, dan tentang keuangan juga sangat menarik. Ramai orang Kristian kadang-kadang mereka allergic apabila dengar pasal keuangan. Allergic. Sangat. Ya, tetapi kalau kita hanya melihat dalam perjanjian baru dan kalau kita melihat khutbah Yesus dan sebagaimana yang Tabitha katakan tadi dalam ibarat ataupun perumpamaan, ada yang mengatakan lebih kurang dalam 39 ibarat yang Yesus sampaikan, ada 11 yang melibatkan keuangan, harta, ataupun sesuatu berkaitan dengan pemberian dari segi ialah harta, keuangan, treasure dan sebagainya. Dan itu 1/3, sangat banyak. Dan bukan itu saja, malah keuangan juga tidak semestinya negatif. Keuangan, wang boleh digunakan untuk for the glory of God, untuk memuliakan Tuhan, and it is for good, boleh digunakan untuk kebaikan. Tapi pada masa sama juga, keuangan itu juga boleh digunakan in bad way. Dan kita juga melihat banyak contoh ini kan dalam Alkitab. Yes. Terpulang kepada priority kita lah. Kalau kita mengutamakan Tuhan, it is untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau keutamaan kita adalah duit, maka like in dalam Bible ada katakan cinta akan duit itu akar segala kejahatan. So the keyword here is not duit. The keyword is cinta akan duit. So jangan allergic pasal keuangan, dan pada masa sekarang juga ianya melibatkan segala-galanya. Hampir segala-galanya dalam kehidupan kita di dunia sekarang, dan juga oleh itu kita ingin melihat tentang isu tentang keuangan, tapi berdasarkan observation, perhatian Tabitha ataupun statistik yang dibaca buku dan sebagainya, bagaimana keadaan anak muda pada masa sekarang? What is rough overview yang kamu boleh kongsikan kepada kita? I think one of the things yang we live, one of the observation yang saya melihat adalah we live in a generation that mementingkan luaran. So social media kita mesti kelihatan ada glamour sikit, kita pergi sini, pergi sana, kita dapat berparti, all those things. Dan ini mempengaruhi cara kita berbelanja. Ada seorang kenalan saya, masa dia baru dia habis dia punya habis zaman college dia. Graduan ya. Apa yang dia lakukan adalah dia ambil personal loan untuk membuat satu parti yang besar. So we are trying to, ada banyak orang muda yang ingin live up to that, show off luaran. Like bahwa kita mampu untuk minum boba, or pakai baju terbaru, ada gadget terbaru, and all those kind of things. So I think it's a issue of our generation sebenarnya. And in dalam satu statistik yang survey yang dibuat oleh Ringgit, what was it? Ringgit Plus? Yeah. Ringgit Plus, yes, correct. Ringgit Plus. Ada setengah, 50% daripada kita, anak muda, yang kita berbelanja sama dengan pendapatan kita atau melebihi pendapatan kita. Which is very, very, sebab a lot of us, that's what we're trying to do. We're trying to live up to that appearances. So kita berbelanja sama dengan pendapatan kita atau lebih daripada pendapatan kita. And that is actually very, very dangerous. Because the thing is that dalam survei yang sama ada satu 1 in 4 atau 25% daripada kita kalau disuruh hidup dengan simpanan kita saja, there's no way, kita tidak mampu untuk dengan simpanan saja. Yep. To be exact, the survey mengatakan lebih kurang 50% daripada orang yang tidak ada saving. Kalau mereka berhenti kerja, mereka tak boleh survive selama 3 bulan.
It's actually a very scary thought. Sebenarnya Yep. kalau let's say PKP ni terjadi sekali lagi atau krisis yang besar terjadi dan kita semua tidak dapat keluar kerja atau buat anything, kita tidak dapat survive kalau tidak ada simpanan, dan ini adalah satu perkara yang sangat-sangat menakutkan sebenarnya. Yep. Ya, I think dia banyak lagi perkara yang kita boleh bincangkan tentang this finding survey. Sebenarnya finding survey ini dikongsikan oleh Tabitha kepada saya, dan apabila saya membaca the summary of it, it's quite interesting dan juga mengejutkan. Tapi pada masa sama juga tidak juga berapa mengejutkan kan Tabitha, disebabkan oleh apabila kita katakan anak muda, walaupun kamu tengok saya ni macam ni, juga masih muda, golongan millennial, dan pernah berada dalam keadaan seperti itu, and there are certain wisdom yang kita dapat that we can counsel dan kita boleh kongsikan. That's why kita ada wise counsel di sini. Dan oleh itu, I think let us dive in. Seperti saya katakan tadi, survey tadi, this research findings saya boleh kongsikan dalam caption dalam video ini. But let us go into our main question dekat sini, Tabitha. Apakah mindset anak muda harus ada tentang kewangan? Berdasarkan apa yang kita sudah senaraikan dan bincangkan, dan saya rasakan penonton dan pendengar sendiri juga mungkin kamu sendiri mengalami hal itu, dan this is some perkongsian, counsel yang kami ingin kongsikan. Maybe you have more other ideas dan sebagainya, kamu boleh komen dalam section di bawah. Tetapi lagi, sebelum kita masuk kepada persoalan utama. Nah, apabila kita bercakap pasal mindset, sekurang-kurangnya ada 3 faktor yang kita keep in our mind. Yang pertama ialah, of course, cara kita berfikir, our thinking tentang wang. Apabila kita mendengar perkataan wang, apa yang first thing come to your mind? Bukan itu saja, ianya juga melibatkan attitude, sikap kita. Apakah sikap kita apabila kita melihat wang ataupun mendengar tentang ayat wang? Dan bukan itu saja, ada faktor yang ketiga, yaitu decision making. Cara kita membuat keputusan. Dan saya rasakan itu, kalau kita gabungkan semua, itu yang kita maksudkan dengan mindset dalam persoalan ini. Jadi, kalau Tabitha ingin tambah, boleh tambahkan lagi, you can dive into this. Apakah mindset yang harus ada anak muda sekarang tentang isu kewangan? Yeah, Richard, I think you need to go back to apa yang kita berkata, yang bila kita membuka pembahasan kita hari ini, where we say that dunia ini milik Tuhan dan segala sesuatu di dalam dunia ini adalah milik Tuhan. And it goes down to the next point where kita ini hanya pengurus sahaja. Yeah. So when it comes to mindset seorang pengurus ni, you have seorang pengurus, mereka tahu apa priority mereka. Apakah yang harus dilakukan, macam mana mereka harus kontrol duit. And that goes to my first point, which is kesedaran diri. Or dalam English, mindfulness, kesedaran diri. So bila kita ada kesedaran diri itu, ada satu soalan pertama yang kita harus jawab, which is especially bila kita beli barang. Number one, adakah ini kemahuan atau keperluan? Sangat-sangat penting. A lot of times bila kita beli barang ni, tidaklah saya beli sebab saya mampu saja, Ini saja. But then the next thing you know is hujung bulan ni tak ada duit lagi. Adakah ini keperluan atau kemahuan? That is number one. Number two is adakah kita track bila kita membeli barang, adakah kita sedar apa yang kita beli? Track meaning by recording or record? Yeah, we do record atau kita buat budgeting even sebelum kita membelanja, kita buat budget dulu. That may work for some people. Ada juga yang lepas mereka beli, mereka buat record. Itu adalah satu cara yang lain juga lah. But the whole idea is that kita sedar apa yang kita membeli. Yes. That is, how kita sebagai pengurus, macam mana kita tackle pembelian kita. Dan yang kedua, berkaitan dengan itu adalah... Sebelum kamu pergi kepada poin yang kedua, saya teringat satu contoh. Saya sering kali masa-masa saya muda, even sekarang juga saya selalu pergi beli barang keperluan bersama dengan mak saya lah. We tinggal separately, tapi kalau mak saya perlukan orang di sana. Dan salah satu kaedah yang dia gunakan ialah sangat simple. Ini kaedah sangat-sangat tradisional, tapi sangat-sangat efektif. Dia senaraikan apa yang perkara yang perlu dibeli. Dan itu yang dia cari dahulu, yang lain tu akan ditambah kemudian. Do you feel that the same thing?
Oh yeah, that's the thing. Bila kita beli, so saya tidak tahu kalau ada anak muda yang lainnya seperti saya yang akan buat grocery shopping, yang suka grocery shopping actually. I like grocery shopping. So kita biasanya saya ada shopping list. And the thing is, kalau saya tidak ada shopping list ini, saya akan terus beli barang yang tidak berkaitan. Yes. That's one thing. And then the other thing is that I never shop when I'm hungry. Saya tidak akan pergi beli barang bila saya lapar. Sebab kalau saya lapar, fikiran saya tidak jelas dan saya akan membeli lebih daripada apa yang saya perlukan. Yes, yes. So, itulah kesedaran diri sangat penting bila kita membelanja. Yeah, it's also I'm thinking about priority juga kan yang berkaitan dengan this betapa pentingnya to have kesedaran diri. Ya, priority. Apa yang penting kamu beli dululah. Yang kurang penting later. Macam tu. Now, what if kamu perlukan benda itu tapi tak cukup wang dan sebagainya? Mungkin poin yang kedua boleh membawa kita kepada this kind of situasi. Yeah, that's actually precisely right. Poin kedua saya sebenarnya di sini adalah creativity. So, kadang-kala kita memerlukan sesuatu, tapi kita tidak mempunyai duit yang cukup. So what do? You look for alternative. Saya memberi satu contoh di sini is like we all need exercise. Kita semua memerlukan untuk exercise. Tapi kalau nak bayar RM89 ke RM200 pergi gym, kadang-kadang kita tidak mampu. And actually a lot of us kita tidak mampu untuk membayar gym itu. So what do? Cari alternatif yang free. Pergi jogging di taman, atau if you like body weight exercises, cari tutorial di YouTube. Itu semua free. Tidak perlu bayar. And so that is creativity. So look, kita ni as young people kan, we are very, very blessed. To be honest, we are very, very blessed. Sebab kita hidup di satu era where kita mempunyai informasi yang tidak terhad. Anything you want, you Google. You want to look for alternatives, kamu Google saja, semua ada. And it's all free information. Yes. Free information. Free knowledge kan? Yes. Free knowledge, free information. Of course kena you have to have filter lah apa yang betul dengan apa yang tidak lah. But it's free. Percuma. And so I think that's why we are so blessed. So blessed. If I want to add to that creativity, when you said that, also come to my mind. Seperti soalan tadi saya tanya dengan kamu kan, what would you rather? Having books, without books, or without phone for 1 week? For me, my answer will be different. I cannot live without books. Dan because of sebabkan itu, saya suka membaca lah. Dan kalau kamu pergi ke mall dan pergi ke kedai, kebanyakan di Sarawak ni ada kedai yang discount seperti di Semenanjung. Jadi buku agak mahal kalau buku-buku yang baru. So jadi saya fikirkan, what are some alternative yang saya boleh gunakan? Buku boleh berharga RM50, RM70. Ada buku yang murah tapi itu buku coloring. Saya tidak buat coloring lah pada masa sekarang. Jadi one alternative that come to my mind is that why don't I go to State Library? Saya pinjam buku dekat sana, saya become a member for just RM10 for lifetime for now, and then I can borrow up to 7 to 8 books in one time. And buku dekat library is buku-buku yang mahal. It's a hard copy. Is this one of the things that come to your mind when you say about creativity? Yeah, precisely. Actually, that's one of the things. Yeah, like I said, ada banyak alternatif yang ada di luar sana. Tadi kita membuat contoh, kalau kita tidak mampu pergi gym, look for YouTube. Kalau kita tidak mampu beli buku, pergi perpustakaan. Or actually some parts of Google Books it's free. Like yes. Maybe the first, especially kalau kita nak buat assignment kan, nak cari author yang bagus, tapi kita tidak mampu beli buku itu, go to Google Books. The first 2-3 chapters biasanya free. So ada banyak alternatif di luar sana yang kita boleh mencari. Dan berkaitan dengan creativity juga, something about delay gratification kan? And I think this also lead to your point number 3, which is so my point number 3, and ini adalah satu point yang banyak orang muda, as young people, kita mau laju, kita mau cepat, kita mau things that happen now. That's why kalau I completely understand kalau orang muda what's wrong about
about expensive drinks, Starbucks, boba, whatever. What's wrong? Because you feel puas hati untuk masa itu. Yeah. But there is a bigger thing called delayed gratification, which is what you mentioned tadi. Kita memuaskan hati kita pada waktu yang lebih lewat lagi. Dan ini berkaitan dengan mindset kita yang ketiga, which is berpandangan jauh. So berpandangan jauh maksudnya there are few things that we have. Actually, there's one thing that we need to emphasize ini adalah kita harus mempunyai simpanan, savings, and there's so many things we can save for. Kalau berkaitan dengan delayed gratification tadi, yang pertama kita boleh ada satu savings untuk perbelanjaan atau barang yang kita ingin membeli. For example, let's say we want to play, ada yang minat gaming, and sebab mereka tidak mampu untuk membeli PC sendiri atau membeli laptop sendiri, mereka pergi ke what's it called? Yeah, internet cafe. No, sekarang tidak panggil internet cafe lagi. Nampak betul usia. Game cafe. Game cafe, ya. Yeah. So kita berbelanja di sana, ya. But the thing is that if you save apa yang kamu berbelanja di dalam di internet cafe itu, dan instead of going there, you save up duit itu untuk membeli PC kamu sendiri. Atau gaming laptop kamu sendiri. Yes, it may be more expensive, but bila kamu membeli dan kamu ada satu yang dipunyai kamu sendiri, you will feel kepuasan hati. That's delayed gratification. That's the first thing you have to save for lah. Yep. Second thing you have to save for emergency fund, sangat penting. Like back to the survey yang kita berkongsi hari itu at Ringgit Plus. A lot of us, kalau nak tahan sebulan dengan saving kita, 25% of us, kalau nak tahan sebulan dengan simpanan saja, no way. Months, half of us, setengah daripada anak muda sekarang, kalau nak bertahan 3 bulan dengan simpanan diri saja, no way. So bila kita berpandangan jauh, kita harus buat simpanan untuk masa depan, like masa yang kita tidak menjangka. Yeah. I like it how buku Amsal mengatakan, kita harus mencontohi semut. Bukan Aesop saja yang bercakap mengenai semut. Amsal juga bercakap mengenai semut. Kita harus mencontohi semut yang menyimpan makanan untuk musim sejuk. Di musim panas lagi dia sudah simpan untuk musim sejuk. So itu adalah satu mindset yang penting lah. Kita harus ada simpanan untuk hari. Bukan setiap hari cerah kan. Ada juga hari hujan. Macam sekarang hari hujan. And so that's very, very important. Ketiga adalah simpanan untuk hari tua. Retirement savings. Oh, yeah. I think orang muda yang fikir we think that we can work forever. Kita rasa kita boleh bekerja untuk selama-lamanya. Saya juga kenal orang tua yang ada pikiran macam itulah. But the thing is that we can't, kekuatan atau tubuh kita ada had, ada limit. And so, but when we reach that limit, lepas kita limit, there's no way we can work anymore. So that's why kita harus buat simpanan untuk bila hari yang kita tidak mampu bekerja lagi. On the day that we cannot work anymore, kita harus ada simpanan. And macam mana kita boleh menyimpan itu, especially for yang sudah bekerja, KWSP sangat penting. Have your EPF. Kalau kamu adalah seorang entrepreneur yang tidak mempunyai EPF, or let's say ada Grab, you're a Grab rider, or bekerja sendiri, there is an alternative yang dipanggil PRS, Private Retirement Scheme. Yang satu simpanan yang kamu hanya dapat keluarkan bila umur kamu 55 tahun. And there are also banyak juga ada alternatives atau macam ASB, unit trust, dan even some forms of crypto investment yang kamu boleh simpan untuk kegunaan masa depan. Yeah, so I think to recap and remind everybody, I think that these 3 points lah. Yang pertama is that
kita harus sedar diri apa yang bila kita berbelanja. Yang kedua, kita harus kreatif untuk mencari alternatif. Supaya kita dapat membiarkan duit kita dapat bertahan lebih lama. Dan ketiga, kita harus berpandangan jauh. Yep, I think this is very important point. Apabila I discuss dengan Tabitha before this, we talking about dia banyak perkara yang kita boleh perhatikan. Contohnya macam mana kamu mau mengembangkan keuangan kamu, dan banyak resources yang kamu boleh perhatikan. Pergi ke YouTube, all this information is free, tapi berhati-hati kata Tabitha tadi. But the key point dekat sini ialah when talking about keuangan, is all start with mindset. So this 3 point I think is very interesting. Lagi kita repetition is mother of learning. The father of learning is I keep on repeating again. Yaitu kesedaran diri, yaitu mindfulness. Sedar ketika kamu berbelanja, record track dan sebagainya. Creativity, mungkin ada beberapa alternatif lain yang lebih murah lagi daripada itu, kan? And there are times when you do some creativity, kamu lebih in psychology. Kalau kamu more invested in certain thing, kamu berusaha untuk sesuatu itu, kamu akan lebih menghargainya. Therefore you can have joy, bring you joy. Marie Kondo. Dan yang ketiga ialah pandangan jauh, yaitu think future oriented, seperti simpanan, investment dan sebagainya. Alright, thank you very much Tabitha. I know that again kita boleh explore this more and more, but still mindset is sangat important, especially for this time of days, this COVID things yang akan mengganggu ekonomi kita. Dan bukan itu saja, malah peperangan di Ukraine dengan Rusia is far away, but still impact globally dan sebagainya. Think about money. Do not be worried, kita ada Tuhan. But at the same time juga don't be lacking dan sebagainya. You must think about, sebagaimana Tabitha katakan tadi, kita diberi sebagai pengurusan. We are God's stewards for the things yang Tuhan telah berikan kepada kita. Is there any last thought from you before we end this conversation? No, let's just be good stewards together. Alright, thank you very much. Thank you very much Tabitha, dan terima kasih kerana terus menonton bersama dengan kami. Ya, kalau kamu berminat dengan topik sebegini, saya akan letakkan survey dekat bawah sini, so that we want to know. So lebih bagi anak-anak muda, what are some specific question yang kamu ingin tanyakan tentang keuangan? Maybe we can deal this together. Maybe kita boleh jemput pakar-pakar ekonomi dan sebagainya untuk membahaskannya. And if you like this video, like, subscribe dan juga follow FVS Malaysia YouTube channel, Facebook page dan juga Instagram. Sampai jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Goodbye.